Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitria Sinta Harsini dari SDN Sukapura 04 Pagi, Jakarta Utara, calon guru penggerak Angkatan 10. Kita sebagai pembelajar, sebagai pendidik, harus bisa mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di mana ketiga filosofi tersebut diibaratkan bagaikan tiga sahabat yang menaiki tangga saling bergandengan, di mana ketiganya akan saling merapatkan diri untuk bermuara pada satu tujuan, pendidikan yang memanusiakan manusia. Ingat sung tulodo, bahwa kita sebagai guru di depan haruslah bisa memberikan contoh dan sikap keteladanan yang baik kepada siswa kita. Contohnya harus memberikan senyum, salam, sapa, dan semangat. Itulah sebagai pembelajar yang bisa dijadikan contoh. Ing madya mangun karso, di mana seorang guru harus bisa berada di tengah-tengah siswanya dengan keadaan semangat, bisa menghidupkan suasana aktif, bisa saling support, bisa saling berkolaborasi dengan baik. Kita membangun sikap antusiasme murid untuk belajar lebih baik dan semangat lagi. Selanjutnya, tuturi handayani, bahwa sebagai guru, apapun yang terjadi, perubahan yang ada di dalam dunia pendidikan, kita harus tetap mampu untuk mendorong anak-anak didik kita menjadi generasi yang cerdas dan hebat serta berakhlak. Mereka memiliki karakter yang baik atas dorongan dan motivasi dari kita sebagai pendidik. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan mengenal asas trikon pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama adalah kontinuitas, kedua adalah konvergensi, dan ketiga adalah konsentris. Kontinuitas artinya bahwa pendidikan itu harus bersifat kontinu dan adaptif terhadap segala perubahan. Di dalam kelas sebagai pendidik, saya berusaha untuk menciptakan suasana kelas menjadi aktif. Misalnya, saya menghadirkan game-game interaktif melalui HP maupun laptop dan bisa diakses oleh seluruh siswa. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita mengenal konvergensi, bahwa belajar itu harus dari berbagai sumber, namun harus tetap diingat bahwa hasil akhirnya bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan. Di sekolah, saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar baik secara visual, audiovisual, kinestetik, dan memperhatikan kebebasan mereka dengan belajar berbasis lingkungan dan pengalaman. Kesempatan ini akan membuat siswa tertarik dan merasa nyaman dalam belajar. Berikutnya adalah konsentris, di mana pendidikan harus berlandaskan pada kepribadian dan kebudayaan nasional. Contohnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat kreativitas sesuai dengan lingkungan sekitar. Berikutnya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan isi hati mereka, keinginan mereka melalui sebuah goresan krayon, spidol, maupun cat warna-warni yang menarik sehingga mereka bisa puas dengan kreativitas berbasis lingkungan. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bisa menari sesuai dengan budaya lokal mereka. Pendidikan yang berpihak pada murid juga merupakan pendidikan yang berhamba pada anak. Seorang guru mampu menyelami jiwa anak, seorang guru mampu mencoba mengerti keinginan anak,
dan seorang guru harus mampu menghindari sikap diktator kepada anak didiknya. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita berusaha menyelami jiwa anak didik kita. Biarkan mereka melepas isi hati mereka kepada kita, seorang ibu, seorang bapak, di dalam kelas. Mereka akan berusaha menjadi anak yang baik ketika guru bisa menyelami jiwa mereka. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik harus belajar mengerti keinginan dan kebutuhan anak didik kita. Sikap diktator harus kita hindari. Sikap memaksakan kehendak kepada siswa harus kita hindari. Belajarlah untuk menuntut, mengarahkan, dan berkolaborasi dengan peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat, mari kita mengingat kembali bahwa sebagai seorang pembelajar harus mampu memaknai bahwa pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Biarkan anak didik kita menjemput budaya yang mereka inginkan. Sebagai pendidik, hendaklah selalu mengingat bahwa kita harus mampu memahami anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tantangan yang masih saya hadapi sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pendidik, yang pertama adalah masih ada siswa yang belum mau terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran dikarenakan faktor internal dari rumah. Yang kedua, masih ada beberapa guru yang belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan, memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara menyeluruh. Adapun solusi yang harus bisa diciptakan sebagai seorang pembelajar, sebagai pendidik, yakni menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dengan metode model pembelajaran yang bervariasi secara holistik. Kemudian, guru juga harus mampu lebih banyak belajar melalui berbagai sumber pelatihan baik luring maupun daring. Teruslah berbenah untuk menjadi guru dengan kepribadian yang mencerminkan keteladanan. Bapak Ibu guru hebat, janganlah menunda lagi, lakukan sekarang sebagai pembelajar sejati, bangunlah semangat, hindari mengeluh. Demikian video demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih, semoga bermanfaat.